Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kita, masih memberikan hidup di dunia, masih memberikan juga yang terutama iman dan Islam sehingga hidup kita di dunia ini berada di jalan yang benar, berada di jalan Shiratal Mustaqim. Dan tak lupa salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliau kita dapat merasakan nikmatnya Islam. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin mengulas apa yang sudah kita sebagian tonton kemarin ya, yaitu film Buya Hamka. Satu film yang bisa menceritakan kisah sebagian dari perjuangan Buya Hamka. Ya memang itu adalah sebuah film yang mungkin tidak sesuai persis apa yang terjadi. Ada pasti hal-hal yang kemudian karangan dari sutradara. Tapi bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap kita punya kisah, dan Buya Hamka juga punya kisah. Dan satu kisah yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya ataupun satu abad orang-orang setelahnya itu akan menjadi kenangan yang baik di mata orang-orang, sehingga ada inisiasi, ada ide untuk pembuatan sebuah film biografi seseorang. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah menjadi teladan bagi orang lain, atau setidaknya hidup kita ini bermanfaat untuk diri kita, tidak menganiaya diri kita sendiri? Yang mana padahal kehidupan seseorang itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Tidak ada pemutaran video film yang kemudian ada karangan, tapi dipertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita yang benar-benar kita kerjakan. Itu semua akan dipertanggungjawabkan, dan semua pertanggungjawaban itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Artinya kehidupan di dunia sampai kita menghembuskan nafas terakhir itu akan dipertanggungjawabkan. Dan umur kita di dunia ini tidak ada yang tahu. Ada yang pendek, ada yang panjang, sesuai dengan takdirnya masing-masing. Dan takdir itu, kematian itu tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu tidak akan melambatkan ya sedikit pun, satu detik pun sesuai dari ajalnya. Pasti ajal itu akan datang sesuai dengan daftar antriannya. Maka jangan sampai kita ada penyesalan. Penyesalan yang hakiki itu apa? Penyesalan ketika kita sudah terlepas dari nyawa kita, badan dan ruh ini sudah terlepas, maka itu adalah penyesalan yang hakiki. Karena apa? Penyesalan itu tidak bisa diperbaiki. Kalau sekarang kita menyesal apa yang sudah kita berbuat 1, 2, 3 tahun yang lalu, ini bisa diperbaiki dengan bertobat, dengan memperbaiki diri. Tapi kalau kematian sudah datang, maka itu adalah penyesalan yang hakiki. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Maka berinfaklah kalian dari sebagian harta, sebagian rezeki yang Allah titipkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Maka ada seseorang yang menyesali perbuatannya di yaumil akhir nanti, mengatakan yaqulu yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka mengatakan, wahai Tuhanku, aduhai sekiranya engkau laula akhartani ila ajalin qarib, engkau mengakhirkan sedikit dari ajalku, fa saddaqa wa kum minasholihin.
maka aku akan bersedekah dan aku termasuk bagian orang-orang yang soleh. Cuman pengen kematiannya diundur sedikit biar kuat bisa bersedekah. Itu tapi penyesalan yang hakiki sampai nangis darah pun, nangis nanah pun, bermohon-mohon sama Allah itu tidak akan mungkin karena dia sudah mati. Tapi kalau kita sekarang nyesal, aduh, kenapa kemarin gak sedekah? Kita bisa sedekah hari ini. Kita bisa sedekah hari ini karena masih hidup gitu. Dan penyesalan juga ada di dalam surat Al-Furqan ya, ayat 27 sampai ayat 29-nya itu disebutkan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Itu intinya. Aduhai, seandainya aku menjadikan seseorang itu adalah teman karibku, karena dia sudah disesatkan oleh temannya ketika di dunia, kemudian dia sesat. Dia menyesali karena menjadikan si fulan A itu yang menyesatkan dirinya di dunia. Aduh, kenapa aku gak menjadikan si fulan B ini teman yang mana dia selalu mengajak kebaikan. Tapi dia adalah penyesalan di dunia, penyesalan dia ketika sudah meninggal, tapi dia tidak bisa memperbaiki penyesalan itu. Maka kita bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Kalau kata Buya Hamka, tidak ada kata seandainya. Apa yang sudah berlalu dari kehidupan kita ini gak bisa kita apa-apakan ya. Dan itu hanya bisa disesali. Tapi tidak boleh kita mengatakan seandainya aku kemarin gini. Karena itu dia akan mungkin juga 1 detik yang lalu itu dia bisa dirubah. Tapi kita bisa merubah masa depan dengan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Karena manusia sejatinya diilhami sebuah daya untuk berbuat baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam tubuh kita Allah ilhami untuk berbuat baik dan berburuk. Kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat buruk. Ada 2 pilihan. Maka paksakan diri kita, maka usahakan diri kita untuk selalu berbuat baik agar apa? Tidak ada penyesalan yang hakiki yang akan datang kepada kita. Maka semoga kita nanti setelah kemudian tiada di dunia sudah ada di dalam rumah kedua, yaitu di dalam alam kubur. Kita tidak menyesali apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ataupun di surat Al-Furqan dan surat yang lain. Tapi kita menikmati apa-apa yang sudah kita menjalankan amal soleh kita, keimanan kita, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah bekal kita ketika kita menjumpai sebuah kematian. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kemarin nonton Buya Hamka dan ini sedikit motivasi bisa mendorong diri kita untuk selalu berbuat baik untuk apa? Untuk diri kita, agar diri kita menjadi bagian dari orang-orang soleh. Sekian, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastaqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.